Selamat datang di Farinot Gardening. Ini tempat kita sama-sama belajar membangun ketahanan pangan keluarga. Di sini masa ketika dunia mulai goyah, di saat ekonomi dunia makin gak menentu, harga-harga tidak bisa ditebak, dan bayangan krisis moneter bukan hanya cerita masa lalu. Dia bisa datang kapan saja. Ini bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan soal punya banyak uang, tapi siapa yang paling siap hidup mandiri di tengah ketidakpastian. Dari sepeta kebun di belakang rumah, dari seekor ayam bertelur di halaman, ini adalah pertahanan hidup yang sesungguhnya. Disinilah langkah kecil itu dimulai. Hari ini aku mau berkegiatan sekaligus mau share cara bikin pupuk organik cair dari kedebong pisang alias batang pisang. Dan update tanamanku yang udah hampir 1 tahun aku rawat ya. Jadi dari kemarin itu sebenarnya nggak terlalu dipupuk ya. Jadi pestisida pun enggak. Cuman disiram-siram aja karena sibuk ngurusin ayam. Ada penghuni baru, beli ayam petelur. Jenisnya Isa Brown, ada sekitar 18 ekor. Ini tomat lagi. Apa ini? Terong. Terong juga udah panen berkali-kali tapi masih aja berbuah tuh. Walaupun nggak terlalu lebat ya buahnya. Ini masih berbuah. Ini juga berbuah. Nah, ini salah satu tomat golden sweet dan sugary katanya, tomat manis, dan udah terlalu tinggi, udah 2 meter lebih nih. Nggak tahu kapan ininya berhentinya. Dia selalu tinggi menjulang, terlalu tinggi menjulang. Nah, kalau untuk buahnya super lebat sekali ya, lebat banget. Ya, memang dalam satu polybag ini aku tanam 3 karena ya keterbatasan tanah ya. Repot juga kalau terlalu banyak. Nah, tuh lebat sekali. Ini tinggal di salah satu teknikku supaya tomat ini berbuah lebat seperti ini ya. Biasanya kan kalau tomat golden sweet dan sugary itu buahnya ya kalau dibilang lebat banget juga enggak ya, karena kan dia siklusnya nggak berhenti sampai si pohon itu mati. Jadi bukan sekali panen, tinggal di sentil-sentil kayak gini aja. Apalagi yang serangganya itu kurang. Kalau di sini alhamdulillah nggak perlu kayak gitu lagi karena sudah ada aku tanam beberapa bunga. Ini bunga lollipop namanya. Ini mengundang kupu-kupu, mengundang burung, mengundang lebah. Ini semua namanya bunga lollipop. Terus aku juga tanam bunga bougainville sama bunga marigold gitu. Ini ada beberapa jenis bunga-bungaan lumayan untuk mengundang serangga-serangga penyerbuk. Kalau kemarin kurang, jadi kita tuh penyerbukannya itu mandiri. Jadi kalau untuk tomat sentil-sentil tuh, lihat ya, ini tuh lebet banget ya, walaupun memang rapet-rapet tapi ini tuh lebet banget. Ini tuh ya, memang untuk buahnya ini tuh nggak imbang ya, ada yang kecil ada yang besar karena memang aku tuh jarang banget untuk ngambilin tunas-tunas air ini kayak gini, jarang banget karena tinggi sekali guys, tinggi banget ini tuh. Kayak mana coba mau ngambilin tunas-tunas airnya. Yang ini tomat ranti. Nah, tomat ini itu hasil dari pemotongan tunas air. Jadi tunas airnya ditanam kembali untuk supaya nggak habis ya tomat ranti, karena kemarin itu ini cuma 1 siklus panen aja habis itu mati. Ini adalah salah satu contoh dari tunas air yang udah ditanam. Ini ada 2 lagi dan udah mulai belajar berbuah tuh. Ini dari tunas air loh, sama kayak gini. Ini juga dari tunas air tuh, hasilnya juga lebat sekali. Nah, karena kemarin kan tomat rantinya mati semua ya karena udah beberapa kali panen tuh.
Tapi memang kalau golden sweet dan sugary seperti ini aku nggak dari tunas air, dari biji. Ini juga, ini kita kalau misalnya ini supaya dia berbuahnya itu super duper lebat, itu sentil-sentil aja seperti ini. Nah, gini sentil-sentil halus aja. Nah, nih ini sugary. Katanya sugary ini manis, cuman di daerah tempat tinggalku ini agak lumayan panas untuk cuacanya. Ya menyesuaikan rasanya ya. Ini aku mau nyoba. Tapi sebetulnya ini belum terlalu matang. Jadi si sugary ini harus benar-benar matang ya, baru dia rasa gulanya itu, rasa manisnya itu ada. Coba aku mau nyoba. Nah, ini merahnya belum terlalu sempurna ya. Coba aku mau jajal dulu. Manis nggak ya? Udah lumayan manis. Tapi manisnya bukan yang manis banget ya. Ini sih masih sama kayak tomat pasar, cuman dia lebih manis aja rasanya. Kebetulan banget tadi pagi aku nemu gedebong pisang di depan rumah. Habis ditebang, sayang kan kalau dibiarkan. Jadi langsung aku angkut aja buat dijadikan booster pupuk untuk kebun mini kesayangan. Sebenarnya cara paling gampang memanfaatkan gedebong pisang itu tinggal dicacah, langsung ditaruh di permukaan tanah sebagai kompos. Ditimbun begitu aja bersama tanah, lama-lama bakal terurai juga dan jadi pupuk alami. Tapi kali ini aku lagi kehabisan stok VOC, jadi aku pilih bikin versi cairnya supaya lebih cepat diserap tanaman. Kalian pernah tidak tanam tomat tapi masalahnya bagian ujung pantat tomat itu membusuk? Seperti hitam-hitam itu karena kurangnya kalium ya. Sebenarnya itu permasalahan umum. Kenapa gedebong pisang, batang pisang itu kaya nutrisi, terutama kalium dan fosfor yang bagus banget buat pertumbuhan tanaman. Bikin bunga dan buah jauh lebih rajin muncul. Media tanam di kebunku ini sebenarnya agak kurang subur, kurang bagus. Ada campuran tanah merah, jadi aku butuh vitamin tambahan. Selain itu, aku juga mau sekalian manfaatin kulit pisang yang biasanya cuma jadi sampah dapur. Nah, selain POC dari gedebong pisang, aku juga pisahkan kulit pisang buat jadi pupuk cair sendiri. Soalnya kulit pisang itu tinggi kalium dan magnesium. Bagus banget buat bikin daun jadi hijau, segar, dan merangsang pembungaan. Kenapa aku bedakan? Karena menurutku adalah kandungan nutrisinya itu beda fokusnya. Gedebong pisang lebih banyak air, serat, dan kalium, fosfor yang mendukung pertumbuhan akar dan batang. Kulit pisang itu punya kalium dan magnesium, lebih cocok buat pembungaan dan pembuahan. Dengan memisahkan, kamu bisa atur kapan tanaman butuh booster batang atau akar, atau butuh dorongan berbunga atau berbuah. Dan kecepatan fermentasinya itu sebenarnya berbeda ya. Serat gedebong itu lebih kasar, jadi proses terurainya agak lama, sedangkan kulit pisang itu lebih lembut dan manis. Fermentasinya biasanya lebih cepat, kalau dicampur hasilnya bisa nggak imbang, jadi menurutku lebih baik dipisah ya. Untuk kulit pisangnya aku taruh di jerigen aja ya, karena nggak ada tempat lain. Ini cacah kasar aja atau gunting kasar, nggak perlu sampai halus. Yang penting potongannya kecil supaya gampang terurai. Masukkan potongan-potongan itu ke ember atau jerigen bersih. Karena susah, aku bantu menggunakan botol air mineral bekas untuk masukinnya ya. Kita ojlok-ojlok seperti ini aja, ini jauh lebih cepat. Karena pembuatan gedebong pisang dan kulit pisang itu hampir sama, jadi aku sisihkan dulu. Aku mau buat dari gedebong pisang dulu ya. Bahan penting dalam pembuatan POC adalah yang pertama, ini adalah mikroorganisme dari EM4. Kalian bisa beli di marketplace, di mana saja kalian bisa beli. Dan bahan yang kedua adalah gula
cair. Ini opsional aja, kalian bisa ditambah, bisa enggak. Ini fungsinya adalah makanan mikroorganisme ya. Aku beri gula merah yang sudah dipanaskan, takarannya 30-40 gram untuk 1 liter air. Ini untuk makanan bakteri ya, karena aku buat 25 liter air, jadi sekitar 250 gram gula merah. Catat ya. Sama untuk kulit pisang juga aku campurkan eh, larutan gula merah yang sudah aku buat ya. Ini tinggal diaduk-aduk saja sampai merata. Lalu aduk sampai merata. Oh iya, tuang air secukupnya sampai potongan kedebong pisang terendam penuh. Campurkan E4 si mikrobanya ya, sekitar 2-3 sendok makan atau sekitar 30 ml per liter. Kalau aku karena buatnya banyak 25 liter, pakainya 220 ml. Karena hampir habis, aku pakai seadanya aja ya teman-teman. Aduk rata. Jadi mikroba E4 ini bakal mempercepat fermentasi dan memperkaya kandungan pupuk cair. Kedebong dan kulit pisang untuk takaran pembuatannya sama ya. Tutup rapat, tapi kasih sedikit celah ya, atau lubang kecil biar gas fermentasinya bisa keluar. Atau buka tutupnya setiap hari, nanti ditutup lagi. Simpan ember di tempat teduh, aduk atau kocok ringan tiap 2-3 hari sekali. Dalam 2-3 minggu, cairan akan berubah warna jadi coklat gelap dan beraroma asam manis. Itu tandanya POC siap dipakai. Cara pakainya cukup larutkan sekitar 100 ml POC ke dalam 1 liter air, lalu siram ke akar tanaman seminggu sekali. Jadi manfaat dari POC yang aku buat itu kayak kalium dan fosfor, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit, kalium dan magnesium tinggi, membuat daun tampak hijau segar dan sehat seperti daun-daun yang ada di kebunku ya. Tambahan gula merah itu sebagai meningkatkan jumlah mikroba baik, hasil POC jadi lebih kaya mikroorganisme. Jadi segitu aja videoku, dan kalau video ini bermanfaat, subscribe dan komen kalau ada informasiku yang kurang jelas, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan tips gardening yang lain. Bye-bye!